Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Sebelum kita lanjut, ayah bunda, saya mohon maaf, mungkin suara saya nggak fit betul. Yang serak-serak basah. Seraknya yang banyak, basahnya itu yang kurang, ya kan? Ya. Allah timpakan kepada kita ujian ya, sehingga kita syukuri saja. Tapi yang penting masih bisa ditangkap, dipahami, sehingga acara pada pagi hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita adalah menyikapi perilaku negatif anak. Perilaku negatif itu banyak. Ngapusi, ngompolan, ya enggak? Apalagi Pak? Hah? Bolosan, kandani ngeyel, membangkang, banyaklah pokoknya. Nah, sekarang bagaimana kita para pendidik di dalam menyikapi perilaku negatif anak? Ini penting banget. Kesalahan menyikapi justru akan memperparah kondisi si anak. Tapi sebelum masuk ke hal yang lebih detail, kita dasari pola pikir kita next dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu lahir di atas fitrah. Mau gen baby boomers, mau gen X, mau gen Z, mau XZ, generasi apapun, asalnya dia apa? Alal fitrah, di atas keimanan. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menerangkan, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sungguh aku menciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanif. Ayo, ada yang tahu nggak makna hanif? Bapak-bapak, karena ibu-ibu saya nggak lihat. Apa makna hanif? Lurus. Salah. Hanif itu condong. Condong. Kebaikan, kejelekan. Hanif itu apa? Dia condong kepada kebaikan, jauh dari kejelekan. Tauhid, syirik, dia dekat kepada tauhid, mengarahnya kepada tauhid, jauh dari syirik. Perilaku positif, perilaku negatif, hukum asalnya anak itu ke perilaku positif. Ini Pak. Jadi Allah Ta'ala itu subhanallah baik banget kepada kita, ayah bunda. Allah ciptakan anak-anak kita di atas fitrah, di atas kondisi hanif. Sebetulnya mereka itu apa? Potensinya kepada kebaikan. Cuman kelanjutan hadisnya itu tugas kita. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Faktor eksternal orang tua itu yang akan mempengaruhi apakah anak tumbuh berkembang di atas fitrahnya atau dia menyimpang rusak fitrahnya. Itu orang tua. Kenapa?
sentuhan pertama, pendidikan pertama itu orang tua. Bahkan jauh sebelum lahir, faktor orang tua itu menentukan anak. Maka pendidikan di dalam Islam, ayah bunda, tidak dimulai setelah anak itu lahir. Jauh sebelum kita punya istri. Bapak-bapak kan disuruh milih. Wanita itu dinikahi karena 4. Pilih yang punya agamanya. Para bunda, ketika datang orang meminang, sudah kalau agamanya baik, akhlaknya baik, terima. Faktor itu menentukan. Ya, kita punya bekal yang luar biasa dalam mendidik anak. Sisa kitanya bagaimana? Next. Kadang kita mendapati anak kita tidak seperti yang kita harapkan. Ya tak? Kita tuh pengen apa? Pengen punya anak soleh, nyenengke, qurratul ayun, taat macam-macam gitu. Tapi kadang tidak seperti yang kita harapkan. Perilaku-perilaku negatif muncul. Sumbernya apa? Surat Asy-Syura ayat 30. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah. Musibah itu jangan dipahami gempa bumi, gunung meletus, kebakaran. Tidak. Perilaku-perilaku negatif anak kita masuk kategori musibah. Kenapa? Tidak usah jauh-jauh. Itu semua adalah apa? Perbuatan kita sendiri. Dosa, kemaksiatan yang kita lakukan. Sebagian salaf mengatakan, aku dapati kedurhakaan pada istri dan anakku. Ternyata setelah saya teliti, oh ini 40 tahun yang lalu dosa yang saya lakukan. Sekarang baru muncul dampaknya. Maka kita perlu muhasabah. Jangan tergesa menyalahkan si anak. Karena bisa jadi perilaku negatif anak itu ternyata apa? Sumbernya dari kita para pendidik. Para pendidik itu mencakup orang tua, apa lagi? Guru, bayi, kakek nenek, pembantu, sopir, satpam, penjaga kantin. Semua yang terlibat dalam pengasuhan anak, mereka adalah pendidik. Ya, yuk. Ketika kita dapati anak-anak kita berperilaku negatif, koreksi diri. Next. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kalian. Jangan lakukan hal-hal yang mengarah kepada itu. Baik membunuh diri secara maknawi ataupun secara fisik. Jangan lakukan hal-hal yang mengarahkan kepada hal itu. Allah itu sangat sayang. Banyak kan orang itu putus asa ngadepi anaknya, perilaku negatif, aku bunuh diri wae lah, isin aku hangat. Next. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan dirimu kepada perkara-perkara yang membinasakan. Nah, termasuk hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah apa? Bagaimana cara kita di dalam mendidik anak-anak kita. Tadi
Allah sudah sebutkan bekal yang luar biasa. Sisa kita. Karena mohon maaf, ya tidak sedikit anak-anak itu hancur karena salah pendidikan, salah penanganan. Hancur dunianya, hancur agamanya, bahkan hancur kehidupannya. Bunuh diri anak itu. Kasus beberapa waktu yang lalu di Pekalongan, anak SD kelas 5 kan, dilarang main handphone. Oh iya, serahkan handphonenya. Masuk ke kamar, waktunya TPA dipanggil-panggil gak datang, dibuka kamarnya sudah gantung diri. Salahin sopo? Ya kan? Nah, next. Di sini alehwa, ayah bunda, kita waktunya persingkat ya. Sebab-sebab munculnya perilaku negatif pada anak. Yang pertama adalah apa? Lemah atau tidak memiliki keimanan yang benar. Anak tidak memiliki keimanan yang benar atau lemah keimanannya, sehingga muncul yang diistilahkan hari ini dengan generasi strawberry. Ya kan, dikit-dikit penting aku healing. Stres aku. Kenapa? Salah memahami iman. Orang kalau punya iman, toh sehingga dikatakan apa? Ajaban li amril mukmin, sangat mengherankan, mentakjubkan urusan seorang mukmin. Semuanya baik, dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia bersabar, bertahan. Generasi hari ini lemah keimanannya, atau salah keimanannya, atau tidak memiliki keimanan. Yang kedua, lemah ibadahnya. Mohon maaf, anakku ya sholat terus sih pak. Anakku sholat terus sih. Gue jamaah di masjid sih. Saya tanya, dia sholat ke masjid itu karena kesadaran atau karena paksaan? Sholat ora? Pas sholat? Ya mangkat, berangkat pak. Neng sholatnya itu nilainya apa? Apakah sholat seperti itu tanha anil fahsya wal munkar? Puasa itu la'allakum tattaqun loh. Sehingga orang berpuasa itu tidak mungkin sebetulnya berperilaku negatif. Mesti akan timbul empati kepada orang lain dan seterusnya. Maka ibadah. Yang ketiga, sebabnya apa? Pendidikan di rumah dan di sekolah. Ini juga merupakan salah satu faktor besar yang mempengaruhi munculnya perilaku negatif. Kadang di rumah anak tidak mendapatkan pendidikan, perhatian sebagaimana mestinya. Aku tuh punya murid-murid itu, kalau diajar seringnya tuh ganggu aja usil. Ustaz, tanya Ustaz. Wingkul. Ternyata apa? Itu tanya bukan karena gak ngerti, bukan tanya karena pengen tahu, sekedar caper. Kenapa? Di rumah gak dapet. Di rumah, mak, menang ora? Rasa cerewet. Ya kita gurunya kan. Saat kalau kita kan menang ora, selain ini karo kepala sekolah ya. Iya. Nanti ya kan. Atau sebaliknya, pendidikan di sekolah. Berapa banyak, mohon maaf, karena guru yang tidak berkompeten menimbulkan kerusakan pada anak. Banyak ini kita temui. Ada anak trauma,
Makanya kalau nanti ada anak bapak ibu mogok sekolah, ojo disalahno bocah sih. Selidiki, kowe ngopo ora gelem sekolah? Gurune galak kok. Aku kemarin dimarahi sama ustaz kok, dihukum kok. Bukan sekolah. Ah gitu lah kadang-kadang muncul seperti itu. Atau memang kurikulumnya tidak bagus dan seterusnya, sekolahan. Faktor yang keempat, pertemanan. Pertemanan ini sebagaimana Rasul katakan, teman yang baik seperti penjual minyak wangi, teman yang jelek seperti pandai besi. Sekarang tugas para pendidik adalah apa? Mencarikan teman yang baik untuk anak-anak. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menyarankan bahwa para orang tua wajib mencarikan teman untuk anaknya, teman yang baik. Jangan biarkan anak memilih sendiri temannya. Kenapa? Kalau milih sendiri biasanya apa? Sing penting hopping kan gitu. Tidak peduli dia orang jahat apa-apa. Dan ingat ya ayah bunda, ketika anak sudah berteman sulit dipisahkan. Dia akan lihat temennya itu super, mana jelek baik kok. Sopo ngomong temanku jelek, oh dia suka melindungi saya, suka jajak ke saya kok. Masa saya harus pisah sama dia? Tidak bisa. Oke. Faktor yang kelima, lingkungan. Pendidikan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Perilaku dipengaruhi oleh lingkungan. Bapak ibu, perhatikan, anak yang tinggal di dekat masjid, rumahnya dekat masjid, dengan yang di tempat dekat PlayStation, kira-kira sama enggak? Saya pernah waktu SMA itu survei gitu terhadap anak-anak yang dia bertempat tinggal di seputaran lokalisasi. Iya sudah gitu. Anak SD itu ngerti ya gitu. Maka lingkungan itu penting. Maka Bapak Ibu, kewajiban kita orang tua memilihkan lingkungan yang baik. Ya, nanti kalau misalnya, oh ini ada kontrakan murah, tapi jauh dari masjid. Ini agak mahal, dekat dengan masjid. Pilih mana Pak? Murah dekat masjid. Pasti itu. Karpe ngono lah. Harus milih gitu loh. Kadang-kadang kita itu kan milih yang murah Pak. Padahal ya jangankan anak kecil, kita orang dewasa kalau masjidnya jauh itu kan ya rasa-rasen kok. Ya enggak? Ini saya pakai bahasa campur gini paham ya Pak ya? Enggak ada yang luar pulau kok. Saya khawatir kalau luar pulau nggak paham. Oke, next. Sekarang kita lihat. Ini udah sedikit masuk ke solusi. Kunci semua kebaikan dan perbaikan ada pada keimanan. Sehingga di sini ajaban li amril mukmin. Orang itu kalau punya iman yang benar dan kuat, is okay. Tadi apa? Lingkungan, teman, macam-macam mental semuanya. Ketika anak punya iman yang benar dan kokoh. Coba lihat, next. Nah ini rukun iman Pak. Supaya anak kita itu kokoh, tidak goyah dengan pengaruh kanan kiri. Kuncinya itu apa? Iman yang benar dan kokoh. Lihat, ketika anak memiliki iman kepada Allah yang benar, dia nggak akan berani berperilaku negatif. Dia yakin Allah melihat dia. Allah mendengar semua ucapannya.
Allah maha mampu untuk menghukum dia, dan seterusnya. Kira-kira dia berani nggak berperilaku negatif? Cuman masalahnya pembelajaran rukun iman itu cuman levelnya level mengingat. Rukun iman ada berapa nak? 6. Apa itu? Iman pada Allah, iman sampai iman pada takdir. Itu toh. Tidak sampai mendalam apa yang harus diimani. Bahkan mohon maaf ya, mohon maaf. Ayah bunda paham enggak apa yang harus diimani dari masing-masing rukun iman ini?